Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Mufti Jusnir. Saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia, PASI. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan saran dan masukan kepada PP kita. Insya Allah, saran masukan ini saya mengambil dari keresahan yang ada di grassroots. Jadi semua sekarang dalam masa transisi ini semuanya panik karena banyak kepentingan-kepentingan, mohon maaf, existing tetap berupaya ingin berperan kembali seperti itu. Sehingga kita harus jelas, pasal kita yang ada di RPP harus jelas, jangan sampai tidak jelas ataupun abu-abu. Penafsiran sulit ditafsirkan. Nah, sekarang saya fokus di sini ingin menyampaikan, menanggapi tentang penerbitan SIP dan terkait dengan SKP. Yaitu dari RPP-nya, saya melihat di pasal ada pasal 1162, kemudian ada pasal 1163, kemudian ada pasal tenaga kesehatan 1164. Nah, terkait dengan pasal 1163 ayat 4, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan masa berlakunya belum berakhir setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan berlaku, dapat mengajukan pembaruan STR yang berlaku seumur hidup, disesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Kemudian pada pasal 1164, di mana ayat 1 mengatakan SIP yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Kedua, penerbitan SIP, ini ayat 2-nya ya, penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini tentang kesehatan berlaku, diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP. Selanjutnya yang menarik adalah pada ayat 4. Ayat 4 ini dikatakan bahwa SKP tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diperoleh sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tetap berlaku dan dapat dihitung sepanjang sesuai dengan kompetensinya. Yang di sini yang kami tanggapi adalah bagaimana sebenarnya kita lihat bagaimana nanti SKP ini pada saat undang-undang ini sudah peralihan sudah selesai. Kalau peralihan sudah selesai seperti apa? Dan karena sekarang kita lihat ini adalah draft yang nanti akan disahkan. Karena kenapa? Alasan kami ini harus disempurnakan lagi, ya. Kita harus tahu siapa yang berhak menerbitkan SKP itu. Harus dinyatakan di sini. Kemudian sertifikat kompetensi juga berkaitan dengan tadi pada pasal 1164 ayat 4. Ya, dapat diperhitungkan sesuai dengan kompetensinya. Ya, berarti ada perhitungan kompetensi. Nah, kompetensi ini menurut saran kami kembalikan saja kepada yang mendidiknya. Kemudian kompeten yang dilakukan oleh pendidikan tersebut sehingga mereka mengakui bahwa anak didiknya itu berkompetensi, mempunyai kompetensi sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang menjadi dasar kami, alasan kami adalah pertama, untuk masalah SIP ya, dan terkait dengan SKP itu.
ya. Yaitu kita kembali coba melihat ke dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2003. Karena di sini jelas. Jadi kalau undang-undang itu lebih tinggi daripada PP. Jadi kalau misalnya PP itu tidak tegak lurus dengan undang-undangnya, maka silakan diperbarui lagi, diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Karena itu ditolak namanya, berlawanan. Kalau berlawanan nanti pasti ditolak. Paling tidak semua yang hadir tenaga kesehatan, tenaga medis akan menolak itu. Ya. Nah ini jadi rame lagi nanti. Lebih bagus saya katakan bahwa tidak bertentangan. Jadi saya lihat ini, saya bacakan kembali ketentuan di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 264. Saya bacakan. Pasal 264 ayat 1. Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 2, tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu harus memiliki STR dan B tempat praktek. Itu yang dipersyaratkan undang-undang. Kemudian ayat 2-nya, SIP masih berlaku sepanjang tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum di dalam SIP. Ini keresahan sekarang. Gak bisa itu harus diperbarui segala macam. Nah, jadi persyaratannya harus minta SKP. SKP-nya dari OP yang lama. Itu jadi bubar semua nanti. Ya, sedangkan sekarang sudah OP multibar. Jadi bagaimana yang baru? Jangan semuanya kembali ke situ, harus ada kejelasan. Ya, saya ulangi nih. Pasal 264 ayat 2. SIP masih berlaku sepanjang tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum di dalam SIP. 3. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Ayat 4-nya, persyaratan perpanjangan SIP. Nah ini yang menjadi sekarang heboh di lapangan adalah perpanjangannya. Persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi 1. Ini undang-undang ya yang mempersyaratkan STR, B tempat praktek, dan C pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi seperti SKP. 5. Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C dilakukan oleh menteri. Jadi jelas berlawanan dengan RPP tadi. Masih tetap berlaku. Wah, jadi ini gimana hitungannya bagaimana? Jadi harus ada kejelasan. Kalau tidak jelas ini nanti tabrakan terus. Dan saya yakin kalau nanti di MK itu pasti kalah. Karena undang-undang lebih tinggi. Ini saya membacakan undang-undangnya ya. Nah, jadi tolong disempurnakan kembali. Tidak sesuai itu. Kemudian selanjutnya kita lihat pasal 264 ayat 5. Pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C dilakukan oleh menteri. 6-nya, karena nomor ayat 6-nya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tidak berlaku apabila ini kalau dia dinyatakan tidak berlaku, ini syaratnya. Undang-undangnya jelas kok, dengarkan. Apabila A. habis masa berlakunya, oke. B. yang bersangkutan meninggal dunia. C. STR dicabut atau dinonaktifkan. D. SIP dicabut atau tempat praktek berubah. Ini baru dia tidak berlaku. Kalau ada berubah dari ini, udah jelas ini undang-undang. Jadi jangan sampai turunannya pun jadinya lari kiri kanan, ya. Jadi tolong. Dengan demikian saya mengatakan penjelasan bahwa di dalam pasal 264 ayat 6 ini adalah sepertinya ini mengatakan bahwa ini kalau apabila ada bermasalah, ya.
Bila tidak bermasalah, maka diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang 1723, yaitu pasal 264 ayat 2. Jadi saran kami adalah kalau ini harus kembalikan lagi, itu sesuai Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 264 ayat 2. Demikian, mudah-mudahan ini menjawab tidak terjadi keresahan lagi di bawah apabila kita punya RPP akomodir dari seluruh permintaan nakes maupun tenaga medis di lapangan. Saya pikir itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.